Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, silakan diaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk keperluan capture berita acara perkuliahan hari ini. Baik, saya tunggu. Oke, saya capture dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, untuk halaman kedua. Satu, satu orang. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Kita mulai sharing PPT-nya sekarang. Oke, hari ini kita bicara supply chain management, di mana case study-nya ada bicara tentang blockchain. Ya. Apa itu? Kemudian kenapa kita butuh supply chain management? Mungkin nanti agak kita kupas sedikit yang sedang hektik beberapa tahun ke belakang adalah tentang halal logistik. Mungkin mohon maaf kalau untuk yang non muslim mungkin agak sedikit tidak ngeh apa itu halal logistik gitu ya. Oke, mungkin kita mulai pertemuan hari ini. Jadi hari ini kita akan bicara supply chain management, di mana di sini harapannya Anda mampu menjelaskan strategi di aplikasi digital bisnis ini kepada berbagai macam kegiatan bisnis. Ya, dalam hal ini kita bicara implementasi transformasi digital pada bisnis digital dan e-commerce yang ada. Oke, kita akan bicara supply chain manajemennya seperti apa, terus kemudian restructure-nya bagaimana, bahkan sampai emerging teknologi yang sudah ada saat ini, salah satunya nanti membahas tentang blockchain, terus kemudian bagaimana performance-nya. Sebentar, kok saya salah. Oke, kita masuk dulu supply chain management. Artinya apa sih bicara dengan supply chain management ini? Sudah bicara seperti ini, nanti kita akan bicara bagaimana kita melakukan sebuah desain, planning, execution, control, dan monitoring dari sebuah supply chain activity. Contoh paling gampangnya gini, kita akan bicara bagaimana misalkan apa ya, kita sebagai seorang pembuat ban mobil misalkan. Nah, untuk mendapatkan sebuah ban mobil atau menghasilkan sebuah ban mobil, pasti diperlukan berbagai macam aktivitas pendukung. Dan hanya meng-create bannya, tapi juga kita bicara raw materialnya.
Contoh paling gampang raw materialnya pasti kalau udah ngomong ban pasti Anda hanya kepikiran karetnya ya. Padahal tidak hanya karet di situ. Ada komponen-komponen lain yang berpengaruh. Ya. Itu komponnya, rubbernya tadi udah pasti, terus kemudian steel atau baja, terus kemudian campuran-campuran lain yang membentuk sebuah apa namanya komposisi dari sebuah ban. Nah, so bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah produk ban dengan kualitas A, B, C dari raw material yang ada. Nah, sehingga kita harus melakukan design, planning, execution, control, dan monitoring. Contoh paling sepele biasanya kalau di dalam warehouse atau di dalam sebuah logistik gudang, ya, dia biasanya harus memiliki sebuah minimal store. Artinya misalkan karet yang harus tersedia di dalam gudang itu sebanyak sekian ton misalkan. Kalau kurang dari sekian ton pasti bisa dipastikan nanti produksi akan agak sedikit tersendat karena dalam satu hari misalkan pabrik itu menghasilkan ban sebanyak 10.000 ban misalkan dengan kapasitas produksi apa namanya kebutuhan karetnya adalah 20 ton. Nah, tapi di dalam gudang harus minimal tersedia 1.000. Supaya apa? Pada saat sudah mencapai 1.000, kita harus bisa melakukan order lagi. Sehingga tidak ada istilah nanti di dalam gudangnya karetnya sedang kosong. Cuma menentukan 1.000 tadi dari mana? Berarti kita juga harus tahu berapa lama karet dari pohon atau perkebunan karet itu bisa dihasilkan. Kemudian berapa lama karet tersebut bisa didistribusikan sampai ke tempat kita. Nah, kemudian apa kendala yang mungkin terjadi pada saat proses distribusi? Apa yang kendala paling mungkin terjadi pada saat panen karetnya, misalkan seperti itu. Nah, ini kita harus melihat, mengontrol, terus kemudian memonitor, yakin bahwa barangnya sedang dalam pengiriman atau tidak. Nah, ini contoh paling sepele kalau sudah bicara supply chain management. Jadi segala sesuatunya dari raw material, dari pabrik, bukan dari pabrik, sorry, dari raw materialnya berarti misalkan tadi bicara ban, berarti kita bicara karet. Nah, pohon karetnya sudah bisa dipanen atau belum? Kemudian berapa lama karet ini bisa dipanen? Untuk selanjutnya hasil panennya akan menurun dan kemudian apa yang harus kita lakukan untuk melakukan reboisasi? Misalkan seperti itu. Pohon karetnya akan ditanam kembali dan berapa lama baru dia akan bisa melakukan produksi. Nah, itu kan sudah sampai memikirkan sampai sedetail seperti itu. Kemudian dalam satu hari, satu pohon itu menghasilkan berapa getah karet per harinya, 1 mili kah atau 1 kilo kah gitu kan, terus kemudian baru dikumpulkan. Pada saat dikumpulkan pun itu tidak ada istilah apa namanya pure, artinya pasti ada loss. Pada saat dikumpulin pasti karet-karetnya nempel ke wadahnya, terus kemudian baru bisa apa namanya disatukan dari para pengepul karet yang lainnya, kemudian baru bisa dikirimkan. Nah, pada saat mengirimkan pun berapa lama jarak tempuh antara dari pabrik tersebut, dari perkebunan tersebut sampai ke pabriknya? Apa yang mungkin kendala terjadi? Apa yang harus dilakukan supaya karetnya tidak beku, karena karetnya tidak mengeras, gitu ya. Oke, terus kemudian setelah jadi sampai ke pabriknya tidak langsung di ban juga kan, harus diolah terlebih dahulu menjadi apa namanya raw material berikutnya. Jadi karet-karetnya akan dikumpulkan, kemudian diolah sedemikian rupa menjadi sebuah lempengan-lempengan karet dan kemudian baru bisa diolah menjadi ban dan gabungkan misalkan dengan baja dan sebagainya. Nah, segala sesuatunya ini yang harus kita lakukan planning dan kita rencanakan landasan berikutnya apa, bahkan kita yakin bahwa barangnya sampai atau tidak, barangnya benar atau tidak. Ya. Oke, saya coba bicara lebih lanjut. Nah, ini gambaran cycling prosesnya. Dari customer sampai ke supplier, kita bicara apa namanya supply chain manajemennya. Artinya tadi saya baru bicara sampai ke distributornya, pabrik bannya, dari supplier, manufacturer sampai kemudian lari ke distributor, lari ke penjual besar, kemudian ke penjual eceran, baru sampai ke kita. Nah, yang tadi saya ceritain hanya baru sebatas supplier dan manufacturernya. Artinya dari perkebunan karet tadi, kemudian
diubah menjadi sebuah ban oleh pabriknya, kemudian didistribusikan ke distributor utama dari setiap masing-masing kota atau masing-masing negara. Selanjutnya baru diecerkan ke toko-toko ban yang ada di sekitar-sekitar Anda dan kemudian akhirnya Anda beli. Nah, ini cyclingnya mau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, kita harus bisa lihat. Contoh kalau saya balik, saya akan mencari ban, nggak mungkin saya belinya di pabriknya kan. Saya juga nggak tahu pabriknya ada di mana. Kalau ngomong misalkan ban mobil Goodyear ataupun Bridgestone dan sebagainya, saya ke Jakarta pun ke pabrik Bridgestone nggak mungkin bisa beli ban karena nggak diizinkan gitu kan. Nah, artinya saya akan membeli di retailnya. Retailnya pun apa namanya, dia tidak selalu mensuplai atau tersedia barang yang kita inginkan. Misalkan saya inginnya bannya donat misalkan. Artinya model-model tertentu. Nah, dari retail di sini dia akan bicara distributornya. Dia akan request ke distributornya, ada nggak ban donatnya? Oke, dari ban donatnya ternyata, wah produksi stok di saya tidak ada, maka dia akan request ke manufacturernya. Manufacturernya pun, kalaupun tidak apa namanya, bisa saya bikin ban donat, tapi ternyata ada raw material yang kurang, maka dia akan bicara ke suppliernya minta sesuatu yang bisa untuk fulfill atau memenuhi dari raw material yang diinginkan. Nah, jadi cycling yang seperti ini kita bicara supply chain, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah mengetahui, hanya kadang-kadang kita lupa. Atau contoh yang lain, misalkan saya bicara, saya yakin Anda memiliki kendaraan bermotor semua. Ya, urusannya selalu bicara beli bensin. Nah, customer pada saat beli bensin, kita beli bensinnya ke siapa? Ke retailernya. Retailernya siapa? Pom bensin terdekat yang mungkin dalam tanda kutip Anda apa istilahnya? Anda percaya gitu ya. Karena kadang-kadang ada juga pom bensin yang nakal gitu. Nggak jelas apa namanya meterannya dan sebagainya. Nah, kemudian retailer ini kalaupun ceritanya pernah lihat, mungkin Anda menemukan pom bensinnya apa namanya? Kehabisan ya, kehabisan salah satu materialnya. Nah, karena belum dikirim oleh distributornya. Distributornya pun juga belum didapat dari manufakturnya. Manufakturnya siapa? Ya, yang bicara kilang minyaknya itu loh. Nah, suppliernya siapa? Nah, kebetulan sorry. Nah, kebetulan suppliernya nih bukan orang, tapi suppliernya adalah apa namanya, bumi gitu ya. Jadi kita tinggal menggali, mengebor, dan kemudian dikeluarkan minyaknya, dan kemudian oleh manufakturnya akan disuling sedemikian rupa sehingga akan dipilah-pilah mana yang kategorinya bensin, bensin apa, premium, kemudian Pertalite, kemudian Pertamax, mungkin naik lagi Pertamax Turbo untuk yang bahan bakar gasolin. Kalau kemudian bahan bakarnya diesel mungkin beda lagi ya. Itu tinggal tergantung prosesnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, push pull view. Artinya di sini berdasarkan customer order atau memang kita bicara production base-nya. Jadi di sini pada saat kita memproduksi sebuah produk, dalam hal ini kebutuhan ordernya seperti apa? Yang paling gampang itu di sini misalkan tadi saya cerita pom bensin deh yang paling mungkin Anda sering 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 melakukan ya. Pernah menemukan pom bensin yang sampai tutup karena kehabisan apa namanya? Bahan bakarnya. Ya bensinnya atau premium, pertalite dan sebagainya itu dia sampai kehabisan. Artinya apa? Berarti ada sesuatu yang missing link di sini. Harusnya apa? Harusnya jangan terjadi dong gitu kan. Karena sudah tahu minimal dalam satu hari itu apa namanya? Berapa banyak pengeluaran dari si pom bensin tadi. Sehingga apa? Harapannya ketemunya di titik yang sama. Artinya di sini sudah diproses,
kita buat produksinya, kemudian pada saat customer datang sudah bisa diproses. Kebayang kalau misalkan, oh besok Pak, oh besok lagi Pak, wah ini yang ada pom bensinnya ke depannya saya yakin nggak ada yang beli karena barangnya kosong terus gitu kan. Nah, sehingga harusnya dia mulai manajemen tahu bahwa kalau dalam sehari orang belinya sekian, tangki saya kapasitasnya sekian, berarti dalam berapa hari tangki saya akan habis. Sehingga apa? Saya harus memprediksi juga distributor kirim tangki ke saya berapa lama biasanya. Sehingga apa? Ya tadi, begitu kita bicara tangkinya sudah mau habis, harusnya sudah melakukan order sebelum tangkinya mau habis. Karena sudah harus memprediksi juga berapa lama si bukan mesin, si truk Pertamina itu bisa datang ke tempat kita untuk melakukan pengisian ulang. Nah, jadi requestnya dari mana? Ini bisa request dari kita, push pull boundary-nya, atau kita bicara langsung dari order customer arrive-nya. Tapi jangan sih, kalau di sini jangan. Artinya kita bagusnya kita selalu menyediakan, gitu ya. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, kita bicara decision phase-nya, pada saat kita bicara strategi atau desainnya, kemudian planning, kemudian operationnya, bagaimana strukturnya, kemudian bagaimana meyakinkannya, apakah harus selesai sekarang, bahkan sampai bisa untuk kedepannya, kemudian daily operationnya seperti apa. Tadi kalau udah bicara pom bensin tadi, secara nggak langsung, kita sebagai pemilik pom bensin harusnya sudah bisa melakukan prediksi atau melakukan perhitungan bahwa seperti apa. Misalkan kita bicara di awal dulu nih, kita bicara strategi or design. Sistem pom bensin yang bagus adalah dia memiliki tidak hanya satu tangki saja untuk penyimpanan, tapi minimal beberapa tangki penyimpanan. Sehingga apa? Logikanya dia akan memiliki space atau rentang waktu untuk melakukan pemesanan berikutnya. Karena kan nggak mungkin kita bicara, saya pesan satu tangki yang isinya 10.000 liter. Ternyata kapasitas penyimpanan saya itu adalah juga 10.000. Tapi baru kepake setengahnya. Kan nggak mungkin tangki Pertamina-nya disuruh nunggu dulu, nunggu sampai tangki saya habis, baru Anda boleh ngisi. Kan nggak lucu juga itu juga salah satu yang menyebabkan mungkin keterlambatan pengiriman ataupun salah manajemen dan penyediaan dananya tadi, penyediaan bensinnya tadi. Kita bicara strategi dan planningnya harus jelas. Operation hariannya juga kan kita tahu ya. Jadi bagaimana akan melakukan pertimbangan dari hasil daily activity-nya. Penjualan bensin setiap hari kalau dirata-ratakan itu misalkan menghabiskan sekian liter untuk premium misalkan, untuk pertalite sekian liter, sehingga kita punya prediksi besok ini tinggal berapa tangki saya, kira-kira kapan saya harus order gitu ya, dan berapa yang harus saya orderkan. Kan nggak mungkin juga order tangki isi cuma 5 liter gitu kan. Kita pesan ke Pertamina, Pertamina ngirim mobilnya isinya 10.000, 25.000 liter, saya cuma minta ditambahin dong 10 liter aja. Nggak lucu itu. Dan mungkin nggak kita punya pom bensin yang kapasitasnya 10.000 liter misalkan, tapi kita order 25.000 liter. Nah, itu juga nggak mungkin juga. Kenapa? Karena kapasitas penyimpanan kita cuma segitu kok, terus mau ditaruh di mana gitu sisanya gitu kan. Oke. Nah, kita bicara berikutnya bagaimana prosesnya. Ini bicara tentang fasilitas, inventory penyediaannya, terus kemudian transportasinya, informationnya, source-nya, terakhir sampai ke pricing-nya. Di mana fasilitasnya tadi kita harus tahu butuhnya seperti apa. Kebutuhan kita kalau misalkan saya bicara pom bensin, saya harus punya fasilitas yang bagaimana supaya apa? Penyimpanan data dibicara di inventory-nya kita, prosesnya jelas. Ya, terus kemudian kita bicara transportation-nya. Nah, untuk pengiriman data, pengiriman barangnya berapa lama tuh
truk tangki yang dari apa namanya dari Pertamina poolnya sampai ke tempat kita. Dan apakah mungkin saya bikin Pertamini? Kan sudah mungkin sudah sering lihat ya Pertamina kecil-kecilan gitu kan. Nah, transportationnya mungkin dia agak sedikit beda gitu karena itu dikelola oleh perorangan, bukan dikelola oleh badan BUMN gitu ya. Jadi bicaranya sudah memikirkan bahwa oke, ini tangki saya udah mau habis, berarti saya harus beli lagi gitu ya. Oke, informationnya kemudian dianalisis, kebutuhan informasinya juga sampai menentukan sampai sejauh mana kebutuhan aktivitas informasi tadi harus kita orderkan dalam hariannya seperti apa, bahkan sampai penentuan harga. Beda kalau pom bensin kemarin apa namanya ada kenaikan penurunan ini yang ngurus adalah negara ya, beda dengan Pertamini. Itu yang ngurus Anda sendiri gitu ya. Nah, kalau udah urusannya Pertamina, pom bensin yang apa namanya ya di bawah Pertamina, berarti dia akan menentukannya harganya berdasarkan keputusan pemerintah. Tapi kalau misalkan kita bicara saya menjual pabrik ban tadi, jadi harganya ya tergantung Anda. Anda mau jual murah atau mau jual mahal ya monggo silahkan. Tapi dalam hal ini biasanya selalu ada analisisnya terlebih dahulu. Oke, bagaimana merestructure sebuah digital supply chain saat ini gitu ya. Kita bicara backgroundnya terlebih dahulu. Bagaimana kita bicara supaya lebih jelas. Artinya di sini kalau sudah bicara digital, ini kita bisa nanti harusnya memiliki track informasi. Informasinya apa? Informasinya begini. Kalau misalkan pernah dengar mungkin kasus-kasus kemarin ada penimbunan apa namanya minyak bahan bakar gitu ya. Nah, harusnya itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena datanya harusnya terlihat jelas. Si apa namanya si pom bensin ini biasanya dia beli bensinnya itu berapa tangki dalam 1 bulan. Nah, tapi tiba-tiba dia belinya setiap sebulan sekali. Wow, apa sorry, tiap seminggu sekali bahkan tiap 2 hari sekali. Nah, ini jadi satu permasalahan. Permasalahannya apa? Kapasitasnya berarti dia memang habis. Tapi apa namanya pada saat dilihat ke lapangan pom bensinnya biasa-biasa aja kok. Yang datang dalam sehari paling juga cuma berapa mobil, berapa motor. Kenapa bisa ngabisin 10.000 liter? Nah, ini, ini. Jadi artinya di sini apa namanya kemampuan digitalnya ini kita bisa melihat melakukan integrasi supaya benar-benar data yang ada kita bisa lihat sampai ke apakah benar habis memang karena dibeli atau ceritanya ditimbun. Oke. Nah, saat ini sudah mulai bicara electronic supply chains, ya, di mana segala sesuatunya kita bisa melakukan atau memastikan bahwa proses kan proses transaksi ya, proses transaksi yang terjadi bisa kita pantau secara elektronik. Sehingga apa? Informasi-informasinya juga bisa terlihat dengan jelas. Ada yang bicara pertama bicara mereduce order to delivery time. Kenapa? Karena kita sudah tahu terlebih dahulu. Kita punya batas minimal apa namanya proses pengadaan barang. Jika di gudang sudah mencapai limit tertentu, maka harus diorder. Nah, kita harus tahu dulu order ini membutuhkan berapa lama. Sehingga pada saat barang dibutuhkan, barangnya sudah sampai ke kita, maka di sini yang disebut dengan reduce order to delivery time-nya. Kemudian reduce cost of manufacturing. Di sini pabrik itu, manufacture itu, dia bekerja 24 jam. Kalau dia tidak berhenti saja dalam 1 menit misalkan, atau dalam 5 menit misalkan, berarti apa? Cost manufacture yang harusnya menghasilkan produk sekian, dia terjadi loss. Kalau udah kayak gitu seru itu. Banyak perusahaan pasti akan komplain. Kan kayak sekarang terkena pandemik seperti ini, mungkin pernah dengar di negara luar sana beberapa pabrik tidak bisa menjalankan
produksinya bukan karena kesalahan, tapi karena ada kebijakan bahwa dengan adanya pandemi, orang asing dilarang masuk. Nah, sedangkan di beberapa negara bebas di luar sana, yang jadi tenaga kasarnya adalah orang asing. Contohnya beberapa kemarin yang ramai di media sosial adalah truk. Ya, supir truknya itu bukan dari misalkan bukan dari orang Amerikanya, tapi dari orang-orang apa namanya negara lain. Dan karena tidak boleh masuk, ya sudah nggak ada yang nyupir truk tuh. Yang ada apa? Nggak ada yang bisa produksi. Kacau dah kalau kayak gitu. Manage inventory more efektif, jelas. Jadi dengan adanya elektronisasi tadi, kita bisa secara rinci detail tahu barang ini sudah sisa berapa di gudang. Pasti sudah lebih ter apa namanya istilah terdata dengan baik. Improve demand forecasting, prediksi. Oke, ini juga sangat jelas sekali sehingga kita bisa tahu kira-kira yang sedang ngetrend seperti apa. Contoh paling gampang misalkan sekarang sudah menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun biasanya kalau Anda mulai perhatikan begitu masuk ke dalam mall, dalam pusat perbelanjaan, Anda bisa lihat banyak yang dijual pernak-pernik menyambut apa namanya Natal dan Tahun Baru. Karena sudah jelas kita sudah bisa memforecast biasanya di bulan-bulan nanti sudah menjelang November, Desember, wah itu pernak-pernik tentang Natal dan Tahun Baru pasti sudah akan tersedia sehingga kita sudah bisa memforecast, bisa melakukan memprediksi. Reduce time to introduce new product. Nah, ini produk baru juga istilahnya biasanya produk baru ini cara memperkenalkannya agak susah dengan melakukan expo dan sebagainya. Tapi dengan adanya elektronik, mungkin produknya sudah bisa dikenalkan terlebih dahulu, bahkan bisa mendunia. Improve after market atau post sale operation. Nah, ini juga jelas. Biasanya pembelian sebuah produk kita akan menanyakan after sale service-nya. Nah, contoh misalkan Anda kalau beli HP, Anda pasti salah satu apa namanya pertimbangan Anda selain harga dan brand ataupun kualitas, pasti biasanya mikirnya after sale service-nya seperti apa ya. Kalau misalkan ada kerusakan, saya harus kemana ya? Terus tahu misalkan ternyata misalkan saya orangnya bosenan misalkan kalau saya jual lagi harganya langsung turun atau tidak ya. Nah, dengan elektronik di data biasanya semuanya sudah bisa muncul. Information system infrastructure for supply chain. Nah, sini sebenarnya kita bicara seluruh datanya disimpan, informasinya disimpan dalam sebuah data. Ada yang bicara data warehouse atau ada yang langsung bicara enterprise ERP, resource planning database-nya, sehingga kita bicara apa namanya hanya kalau penyimpanan data oke lah, tapi kalau sudah bicara ERP, nah, ini tadi segala sesuatu dari hulu sampai hilirnya kita bisa apa namanya data kebutuhan dari paling bawah dulu saya bilang demand-nya, siapa yang perlu produk ini, kemudian supply-nya sampai sejauh mana suppliernya bisa melakukan. Padahal kalau misalkan ternyata apa namanya perlu diproduksi terlebih dulu, berarti supply-nya sudah siap atau belum. Kemudian pada saat kita bicara produksi, ya, bagaimana proses produksinya berjalan, kemudian bagaimana optimasi optimasi networknya, artinya di sini bagaimana sampai pengiriman sampai ke distribusinya. Saya pernah kebetulan karena saya dari IT, jadi enaknya kita bisa masuk ke berbagai bidang. Contoh yang bisa saya sampaikan, misalkan saya pernah apa namanya, membuat sebuah sistem di Anda pernah dengar namanya Polyfin. Itu Polyfin itu penghasil benang, ya. Hasil benang untuk diolah menjadi sebuah kain. Nah, kebutuhannya dari para penenun atau perusahaan tekstil, dia memiliki kebutuhan benang dengan berbagai ukuran, dengan berbagai bahan.
Misalkan apakah itu polyester atau memang wool atau sutra dan sebagainya. Tapi juga ada lagi request bahwa bisa nggak ketebalannya sekian. Nah, artinya kita punya mesin, bisa nggak dia memproduksi dengan yang di request tadi? Dan berapa banyak kebutuhan apa namanya raw material yang diperlukan untuk menghasilkan benang tersebut? Sampai bicara ke apa namanya, misalkan kita bicara sutra ya, ulat sutra. Ulat sutranya itu dalam satu produksi si uletnya itu berapa banyak gitu bisa menghasilkan sutranya. Nah, itu contohnya yang seperti itu. Jadi saking bicara nyambung dari hulu sampai hilirnya, maka biasanya udah bicara infrastructure information systemnya, ini kita bisa data seluruhnya. Tapi memang kadang-kadang eh, orang akan nanya, Pak, emang softwarenya ada? Ya ada, ada apa nama SAP gitu ya, itu yang paling paling umum digunakan. Oke, next. Nah, ini sudah mulai seru nih. Kita bicara saat ini seperti apa tantangannya. Nah, tantangannya di sana fluktuasi kebutuhan. Artinya masyarakat ini angin-anginan. Korban iklan. Korban iklannya artinya biasanya begitu, sorry to say kalau kebetulan karena saya muslim jadi bicaranya kita bicara menjelang apa namanya lebaran. Kebutuhan sirup pasti meningkat. Wah, itu berarti kita bisa melakukan forecast juga gitu kan. Kebutuhannya, demandnya ini fluktuatifnya, butuh sirupnya biasanya menjelang atau pada saat bulan-bulan puasa. Di bulan-bulan lain nurun gitu. Jadi kebutuhan demand fluktuasinya jelas. Kemudian bagaimana supply chain-nya? Berarti pada saat bulan-bulan tersebut distribusinya harus benar. Manajemen resikonya seperti apa? Oh, karena biasanya pada saat bulan-bulan seperti itu biasanya banyak banting-banting harga. Harganya apa ya istilahnya? Harganya bersaing gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Lack end of lack of end-to-end visibility. Nah, kadang-kadang karena kita tidak tahu bagaimana prosesnya ataupun istilahnya bilang end-to-end visibility ini pada saat produksi sampai menjelang sampai ke kita itu seperti apa? Atau saya punya kasus yang saya alami sendiri nih. Nah, kan masalah ini tapi mungkin bicara obat ya. Anda tahu nggak harga obat sebenarnya itu seperti apa? Kalau Anda beli misalkan apa? Beli Panadol gitu ya, produk-produk obat-obatan yang bisa dijual secara bebas. Nah, biasanya Anda merhatikan nggak kenapa apotek A dan apotek B harganya beda? Padahal sebenarnya negara sudah mengatur harganya. Silakan dicek di kemasannya atau di dusnya atau di stripnya biasanya ada kode HET. Apa itu? Itu dalam bahasa Indonesianya adalah harga eceran tertinggi. Jadi, kalau Anda menemukan kejanggalan, artinya di situ HET-nya sudah tertera. HET-nya misalkan 15.500. Kalau dia menjual sampai lebih tinggi dari itu, Anda bisa komplain. Karena udah tertulis di situ HET-nya berapa. Sehingga apa? Antara kalau balik di ke sini tadi yang gambar proses ya, berarti HET itu siapa? HET itu adalah harga yang dijualkan oleh retailer kepada kita, 15.500. Berarti retailernya mengambil dari distributor, itu harganya harusnya lebih kecil. Supaya apa? Dia dapat margin dong gitu kan. Next, distributornya sendiri, dia karena fungsi distributor itu hanya menyalurkan, tapi juga biasanya mereka butuh margin juga gitu kan distributornya. Oke, berarti dia juga dapat harga di bawah dari harga yang diberikan oleh si retailer. Sehingga dari proses manufacture-nya biasanya sudah punya harga bottom price-nya seperti apa. Oke ya, jadi kalau itu karena saya ngalamin sendiri nih. Begitu masuk ke apa istilahnya? Eh, Kimia Farma. Oh, dia bilang harganya segini. Kita pura-pura bodoh aja gitu ya. Nah,
ini mau diviral ini kayaknya gitu. Oke, terus kita lihat begitu kita lihat kalau kalau ini apa ya? Oh iya, baru dia apa namanya memperbaiki harganya. Kita tunjuk lah ini HET RP sekian ini apa ya Mbak ya? Langsung dia, oh iya iya, oh iya Pak maaf saya salah lihat datanya. Nah, baru dia bilang harganya situ paling dinaikin 500 atau 1000, oke lah kita masih bisa bisa terima. Padahal harusnya nggak boleh dinaikin karena sudah disebutnya harga eceran tertinggi, berarti nggak boleh lebih dari segitu. Tapi kalau lebihnya sampai 50.000, 100.000, wah viral ini seperti. Nah, oke itu contohnya. Terakhir ada teknologi obsolescence. Jadi artinya semakin kesini teknologinya semakin bertambah, ada yang teknologi semakin usang atau malah ceritanya teknologinya semakin bertambah, sehingga bicaranya contohnya seperti ini. Teknologi RFID di sini eh, memudahkan atau membantu kita dalam proses otomatisasi. Ya, sebenarnya kita bicara otomatisasi. Kenapa? Karena tidak perlu lagi apa namanya proses monitoring yang dilakukan dengan menggunakan manusia. Kita sudah melakukan RFID. Cuma RFID ini agak sedikit mahal. Agak sedikit mahalnya kenapa? Karena masing-masing harus memiliki chip maupun ada yang bertindak sebagai broadcast dan receivernya. Ya, agak sedikit mahal. Kalau bicara di manufacture nggak mungkin juga semua pakai RFID gitu ya. Apalagi kalau teknologi sekarang dengan teknologi apa namanya? Bukan teknologi, istilahnya misalkan kita bicara logistik ini bicaranya misalkan pengiriman paket. Nah, nggak mungkin kan paketnya kita pasang RFID semuanya. Oh, orang kaya itu berarti gitu ya. Jadi artinya teknologi ini ada, bisa, tapi mungkin bisa dibilang saat ini masih agak sedikit mahal. Ya, awal-awal sih mungkin ini membantu, tapi tidak efisien. Kalau menurut saya tidak efisien, tapi jelas kita dengan menggunakan RFID kita bisa tahu sebuah produk ataupun sebuah barang ataupun sesuatu itu bisa dikenali secara otomatisasi. Jadi misalkan Anda punya hewan peliharaan, terus kemudian apa namanya hewan peliharaan tersebut hilang, ada mekanisme, misalkan kita punya apa namanya peralatan-peralatan yang bisa mendeteksi, misalkan seperti itu. Nah, si kucingnya dipasangin RFID. Atau kalau lebih canggih lagi, si empusnya dipasangin GPS tracker. Wah, kan seru. Si empusnya kemana? Tinggal buka aja GPS-nya. Oh, lagi main ke tetangga sebelah. Terus ternyata begitu. Lah kok jauh banget? Wah, ada yang nyolong ini berarti kan udah selesai ceritanya bisa tahu. Next, ada IoT definition. Nah, ada bicara IoT di mana sini sudah mulai teknologi Internet of Things-nya digunakan karena sudah berbicara bagaimana bertukar informasi dengan menggunakan apa namanya media internet. Ya. So, secara baik itu secara fisik langsung atau secara visual atau secara virtual ya bisa dilakukan. Contoh sepele misalkan dengan menggunakan cam scanner misalkan ya. Jadi kita bikin sebuah barcode, terus kemudian barcode tersebut memiliki informasi data yang bisa di capture dan bisa dikirimkan untuk mengetahui informasi. Kayak sekarang misalkan kalau udah bicara Anda melakukan belanja online, nah secara nggak langsung dia menggunakan IoT juga. Karena dia akan mengcapture atau mengambil data berupa barcode yang ada di packagingnya. Sehingga kita bisa tahu barang saya baru sampai mana, kemudian apakah sudah diterima atau belum. Ya, salah satu bentuk dari kemajuan IoT. Next, ada lagi yang ini, kebetulan ini juga bidang saya, blockchain. Blockchain di sini kita bicara bagaimana membikin secure data. Saya lebih lebih bicara ini lebih untuk mempersecure data, menjamin datanya valid. Kenapa? Karena untuk mengubah data ini memerlukan effort yang sangat banyak, effort yang sangat besar karena sangat-sangat susah. Di sini disebutkan bahwa data transaksi
yang ada itu dia akan di-linkkan ke seluruh orang yang ada di dalam network ini dengan with no central authority. Maksudnya central authority ini seperti apa? Karena dia distributed ledger atau istilahnya distribute transaction, jadi datanya ada di mana-mana. Nah, oke, saya coba kupas sedikit cerita tentang apa itu blockchain. Ada di gambar ini. Nah, ini saya ambil dari internet banyak nih. Jadi kalau Anda mau mencoba melihat, yang kenapa disebut no authority? Di sini kenapa disebut no central authority? Karena semua orang akan bertindak sebagai yang berhak menjudgment. Nah, kalau dilihat sini dari gambarnya, misalkan ada seseorang melakukan permohonan transaksi. Kemudian permohonan transaksi tersebut diteruskan ke jaringan blockchain yang terdiri dari banyak orang, banyak node, banyak komputer. Kemudian, setiap node akan melakukan validasi dengan menggunakan algoritma khusus. Ini yang nanti kalau di dalam blockchain disebut dengan konsensus. Konsensus ini adalah kesepakatan untuk melakukan apa namanya? Kesepakatan untuk menyatakan validitas sebuah transaksi. Jika validitas transaksinya sudah terjadi, maka transaksi ini akan dijadikan sebagai sebuah blok. Blok ini yang akan dinyatakan valid oleh seluruh seluruh node yang ada. Sehingga dalam hal ini transaksinya sudah jadi. Nah, apa bedanya dengan perbankan? Nah, blockchain ini apa ya istilahnya? Pertama kali dikenalkan di tahun 1999, akhir 1998 oleh Satoshi Nakamoto, gara-gara mereka tidak percaya lagi dengan perbankan. Kenapa? Karena dengan perbankan selalu ada biaya administrasi. Jadi, pada saat saya mau ngirim uang melalui perbankan, maka ada yang saya bayarkan ke apa namanya? Ke perbankan sebagai biaya administrasi. Nah, hal ini diubah teknologinya. Kita bicara teknologi blockchain yang terlebih dahulu, uh, supaya tidak butuh bank. Caranya adalah misalkan saya ingin mengirim $100 ke si A. Caranya, saya melakukan pengiriman ke si A dan transaksi saya nanti akan dicek oleh seluruh orang yang ada dalam jaringan saya. Dicek siapa Pak? Si B, si C, si D, dan si E. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa memang saya melakukan transaksi mengirim data ke si A. Sehingga nggak bisa kalau misalkan datanya diubah dari B mengirim ke si A. Oke, oke. Tapi ceritanya nanti mungkin gampangnya bisa saya lihatkan di demonya nanti ya. Saya hanya cerita gambarannya terlebih dahulu. Nah, next kalau sudah bicara blockchain, yang paling terngiang di kita biasanya adalah Bitcoin. Oke, Anda pasti lebih kenal Bitcoin daripada blockchain-nya. Biasanya seperti itu. Padahal Bitcoin ini adalah salah satu implementasi dari teknologi blockchain. Sehingga kalau sudah ngomong Bitcoin, biasanya orang akan bicara cuan. Wow, ini saya dapat uang dari Bitcoin dan sebagainya. Padahal sebenarnya Bitcoin ini adalah bentuk implementasi dari blockchain, teknologi blockchain. Pada saat saya membuat sebuah wallet atau sebuah address, maka saya dikenal sebagai seorang node atau seseorang dalam jaringan blockchain tersebut. Kemudian pada saat saya melakukan transaksi mengirimkan dana yang ada di wallet saya ke orang lain, transaksi tersebut belum akan dianggap valid kalau tidak diproses oleh node yang disebut miners. Miners ini yang nanti tujuannya adalah memvalidasi transaksi yang terjadi. Setelah transaksinya divalidasi, kemudian baru di-create dalam sebuah blok. Blok yang diciptakan dari si miners ini tadi yang akan divalidasi oleh kita-kita sebagai node-nya. Kemudian pada saat node tersebut dinyatakan valid,
minimal 3 transaksi menyatakan node tersebut valid, atau sorry, transaksi tersebut dinyatakan oleh 3 node adalah valid, maka dia bisa dinyatakan sebagai satu blok yang telah diciptakan dan nanti ditempelkan ke dalam jaringan blok yang ada. Nah, oke. Terus Pak, saya dapat duitnya dari mana? Kalau Anda node yang bertugas mengirim atau menerima duit atau melakukan transaksinya, berarti Anda nggak dapat duitnya. Yang dapat duitnya siapa? Yang dapat duitnya adalah minersnya yang memproses transaksi yang terjadi, kemudian melakukan verifikasi dan konfirmasi. Oke, nanti itu kita bahas nanti ya. Oke, next, saya lanjutin lagi. Bagaimana minersnya bisa dapat duit? Nah, ini prosesnya. Jadi, pada saat ada kasih Oke, ceritanya kita punya sebuah transaksi nih. Ada transaksi di sini. Transaksi ini dengan berbagai gabungan data, kita akan melakukan sebuah proses hashing. Transaksinya kita lakukan proses hashing, di mana hashingnya harus memenuhi tingkat kesulitan tertentu. Sehingga kalau nilainya sesuai dengan tingkat apa namanya kesulitan tertentu, maka baru dia akan di-create bloknya. Nah, kemudian baru digabungkan dengan blok yang sudah tersedia di awal. Next, baru diulang lagi. Tapi kalau misalkan ceritanya hasil hashingnya tidak sesuai dengan target yang diinginkan, seperti apa, Pak? Sudah, berarti nggak bisa dilakukan, tapi kita coba lagi dengan transaksi yang berikutnya. Transaksi berikutnya adalah biasanya bicara dengan nonce berikutnya. Apa itu nonce? Nah, nanti kita bahas. Kalau nggak ada juga, atau misalkan kalau ternyata sudah ada orang yang terlebih dahulu menyelesaikan atau mengetes bahwa ini berhasil, maka sia-sialah pekerjaan kita. Oke, so biasanya kalau Anda pernah dengar Bitcoin ini butuh komputasi yang sangat tinggi. Benar, karena bicaranya nanti cepat-cepatan. Siapa yang cepat-cepatan bisa memverifikasi data di sini, sehingga bisa meng-create sebuah blok, dan orang yang berhasil meng-create seperti ini akan mendapatkan reward. Nah, rewardnya apa? Ya tadi, rewardnya akan dapat sekian. Kalau dulu masih dapatnya bisa dibilang bisa sampai 50 Bitcoin ya, tapi kalau sekarang mungkin dapatnya 0,00 sekian. Nah, tapi begitu 0,00 sekiannya tadi didapat, berarti kita akan dapat sebuah data Bitcoin yang nantinya dalam tanda kutip biasanya para miners ini bekerja untuk menghasilkan cuan. Oke, mungkin itu yang paling gampang cerita tentang blockchain-nya. Next, nah ini saya coba ajak Anda kita bicara coba langsung ya. Jadi di sini hashing itu apa sih Pak? Nah, Anda bukan orang IT, biasanya jadi satu pertanyaan bagus. Tapi minimal tadi sebelum proses hashingnya kita coba, kita akan lihat dulu ini. Ada transaksi. Nah, transaksi ini yang nanti akan dilakukan di sini disebut do hash, dibuat hashingnya. Oke, nah kemudian ada yang disebut dengan nonce di sini. Nonce ini apa? Nonce ini adalah seolah-olah sebuah sebuah variabel yang digabungkan dengan transaksinya dan juga previous hash-nya. Tapi ini previous saya skip dulu deh. Nah, jadi transaksi ini digabungkan dengan nodes-nya dan kita lakukan hashing sesuai nggak target yang diminta. Nah, oke, sekarang kita coba sini ya. Saya coba basic hashing proses dulu. Nah, minimal Anda tahu proses hashing itu seperti apa. Bitcoin menerapkan algoritma SHA-256, SHA-256. Jadi Anda bisa silakan dicoba. Kalau ada yang mau nyoba di laptopnya langsung, silakan pergi ke sini. Saya coba open, saya coba open, stop dulu. Saya panggil ini ya.
Oke, sudah terlihat kah? Oh, belum. Stop share. Oke, saya perbesar biar kelihatan. Sudah terlihat? Ya, mudah-mudahan sudah ya. Nah, jadi begini. Ceritanya saya punya transaksi, misalkan namanya adalah huruf A. Hasil hashingnya adalah ini yang di bawah. Bisa dilihat di sini bahwa hashing ini adalah suatu proses untuk mengubah sebuah sesuatu menjadi sebuah nilai hash yang notabene tidak akan ada yang sama kalau menggunakan SH256 ya. Kalau menggunakan MD5, MD1 itu mungkin masih ada, tapi saya juga belum bisa membuktikan. Tapi ada yang sudah bisa membuktikan bahwa dua data yang berbeda memiliki nilai hashing yang sama. Tapi kalau dengan SHA-256, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA seri 2 ke atas itu biasanya sudah tidak ditemukan sesuatu karakter yang sama. Apapun itu. Gitu ya. Jadi misalkan A, Anda lihat 559 AE dan seterusnya, tapi kalau saya ganti dengan A kecil, completely different. Benar-benar berbeda. Terus saya bikin A, A. Nah, dengan A-nya huruf besar dan A huruf kecil, hasilnya 81ACA, tapi kalau misalkan saya ganti A-nya huruf besar semuanya, hasilnya berbeda. Completely different. Bukan jadi misalkan A ini seperti ini, begitu saya tambahin AA, belakang di sini jadi berubah doang. Ini yang berubah, ini yang berubah. Enggak seperti itu. Jadi kemungkinan untuk dilakukan backtrack sangat susah, karena di sini one way direction. Artinya, bisa nggak saya balikin? Ini tuh A bukan, nggak bisa. Tapi ini saya hanya bisa melakukan one way direction bahwa kalau saya cari ini adalah huruf apa, saya nggak bisa. Nggak ada yang bisa melakukan backtracknya. Ya, kita dicobain satu-satu kan, kalau gitu. Nah, balik lagi ke tadi. Bitcoin, tadi ada nonce. Nah, nonce di sini adalah sebuah variabel tertentu yang kalau digabungkan dia akan menjadi sebuah satu sekumpulan data yang harapannya targetnya yang diminta adalah Bitcoin menerapkan mencari leading zero. Bisa diikutin. Nah, leading zero-nya apa? Jadi dicari yang di depannya ada angka nolnya. Perkara nolnya 1 biji, 2 biji, 10 biji itu terserah. Tinggal tadi targetnya mau seperti apa. So, misalkan saya ingin mencari A, datanya adalah A, saya tambahkan dengan nonce tertentu yang nantinya targetnya adalah tulisannya adalah huruf dimulai dengan huruf 0. So, saya coba misalkan saya kasih A0. Oh, belum. Berarti bukan. Karena keluarnya AA. Saya kasih A1. Keluarnya 16. Belum. A2. Enggak. A3. A4. A5. A6. A7. A8. A9. Nah, ketemu. Berarti transaksi saya yang nilainya A tadi, nonce yang harus yang dinyatakan valid adalah nonce-nya 20, nolnya 9. Kenapa? Karena nilai hashing yang dimiliki sesuai dengan target saya. Dimulai dengan angka 0 depannya. Sampai di sini kalau ada yang penasaran atau yang mau menanyakan, silahkan open chat langsung ataupun open mic, silahkan. Nah, Pak, kalau Bitcoin gimana, Pak? Wah, kalau udah ngomong Bitcoin gimana? Bitcoin saat ini yang dicari adalah 19 nol di depan. Nolnya di sini 19 biji. Mampus deh. Tapi berapa kali nih nyobain? Transaksi A ini sampai ke berapa? Saya nggak tahu. Anda harus nyobain. Oke, untuk pembuktian mungkin saya perlihatkan coding saya yang saya bikin sendiri. Saya pakai Python juga nih bikinnya. Saya running. Oke.
Oh, ini tadi saya sudah coba ya. Jadi, saya masukkan tingkat kesulitan di sini adalah mau berapa digit angka yang diperlukan untuk memunculkan angka nolnya. Misalkan saya bikin 4. Jadi saya akan mencari 4 digit nol di depan. Data transaksinya apa? A. Oke. Oh, ketemu nih Pak. Oh, 28384. Nilainya ini. Bener nggak kita coba? A dengan nonsnya tadi 2838. Kok nggak kepas deh. 28384. Oke, 2838. Bener kan? Saya mintanya 4 digit nol di depannya. Proses hashing yang diperlukan nggak sampai 1 detik. Oke. Sekarang kita running lagi. Kita mulai tambahkan tingkat kesulitannya. Saya kasih 6 deh. Saya kasih 6, 0 di depan angka, 6 leading zero. Jadi nolnya ada 6 yang akan kita cari. Dari transaksinya adalah huruf A. Pak, apakah A saja ya? Terserah, Anda mau A, B, C, D, dan sebagainya, atau sebuah kata-kata selamat pagi dan sebagainya. Whatever. Hah? Oke, begitu kita running, ting. Nah, mulai nih. Terlihat dia memakan waktu yang cukup lama dibandingkan yang tadi. Kalau lama Pak? Nggak tahu, saya juga nggak yakin juga. Kita 1 menit, 2 menit, 3 menit, sejam mungkin. Nah, artinya di sini dia akan mencari. Kenapa disebut blockchain ini susah? Butuh komputasi yang tinggi. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, selesai nih. Butuh waktunya 25 detik. Kalau ada komputer yang lebih tinggi speknya dari saya, mungkin lebih cepat. Kayak tadi, semakin tinggi komputasinya, semakin cepat dia dapat dan pasti dia yang akan cepat menang. Kita lihat, nih, keluarnya kosongnya 6 kali, terus kemudian 9A. Kita coba ya, ini nonsnya. Berarti huruf A, saya ganti nonsnya menjadi begini, dapat nih, nolnya 6 kali ya, sama ya, 9A ya. Terus, 9A, sama dengan yang hasil saya punya. Nah, oke, mudah-mudahan dari sini pemahaman hashingnya sudah jelas ya, sudah punya gambaran tentang hashingnya. Next, kita bicara bloknya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini blocks. Di demo yang diberikan oleh si Om Enders ini, di sini dia sudah di set bahwa difficulty levelnya adalah 4. Artinya apa? Bisa Anda lihat di sini, nolnya ada 4 kali. Data yang dimaksud apa? Tadi saya bilang, misalkan datanya adalah A. Oke, terlihat tadinya warnanya hijau, kemudian jadi merah. Maksudnya apa, Pak? Artinya belum valid transaksinya. Karena apa? Nilai hashingnya belum nolnya 4 kali. So, minersnya tugasnya ngapain? Nah, kalau saya klik ini, dia akan mencari A dengan nons berapa yang muncul nolnya 4 kali di depan. Oke, begitu saya klik. Nah, ketemu nih. 5091. Coba ya, bener nggak A dengan 5091? Tadi, mana yang tadi? A 50, oh beda nih, desanya ya. Oke, nggak apa-apa, kita beda SHA-nya. Oke, yang jelas sama. Proses hashingnya seperti ini. Oke, ini untuk bloknya. Sehingga apa? Begitu saya transaksinya saya tambahkan. Misalkan ceritanya transaksinya Agus kirim $100 ke Anton. Proses hashing.
Oke, ada hashing seperti ini dan ada nonce seperti ini. Artinya kalau data ini dan digabungkan dengan nonce ini akan menghasilkan hashing yang seperti ini. Kalau misalkan iseng, ada yang orang mau mengubah datanya biar si Antonnya ini untung, beruntung dapat duit, diubah datanya menjadi 200. Nah, bisa dilihat hashingnya pasti juga berubah. So, orangnya harus melakukan mining ulang. Pasti datanya juga berubah lagi. Nah, masalahnya di dalam blockchain, ini masing-masing blok terhubung. Kita lihat ya. Sehingga ada yang disebut dengan previous work-nya. Bisa dilihat di sini ada blok, seolah blok 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia sudah warna hijau karena saling terhubung. Saling terhubungnya di mana? Bisa dilihat di sini. Previousnya dia baca ke sini. Jadi data di sini dia tahu previousnya siapa. Data di sini pun dia tahu previousnya siapa. Sampai seterusnya. Nah, kita lihat bedanya. Nah, jadi kalau misalkan saya melakukan sebuah modifikasi dari data yang ada ini, misalkan kita bicara data A, otomatis yang belakangnya juga akan berantakan. Berantakannya kenapa? Ya tadi, karena kita bicara datanya sudah tidak valid. Apalagi kalau yang diubahnya dari transaksi yang di tengah-tengah. Misalkan di sini. Saya rubah datanya jadi A. Otomatis ke belakangnya ngaco semua. Sehingga apa? Rusak datanya. Ini yang disebut, kalau pernah dengar kenapa blockchain itu imun, kebal, karena ada satu yang mengubah data di depan, semua belakangnya hancur. Dianggap tidak valid lagi. Kalaupun dilakukan mining lagi, bisa nggak Pak? Bisa. Tapi berarti dia harus memining semua datanya. Dan saya nggak tahu sudah berapa. Kalau misalkan saya bisa tunjukin, saat ini sudah ada 700 blok. Oke, Anda mau rubah yang mana? Transaksi Anda ada di blok yang keberapa, berarti Anda harus mengubah seluruhnya. Oke, Pak, misalkan kalau saya rubah lagi semua seperti ini, bisa nggak Pak? Bisa, di blockchain-nya. Tapi ingat dulu, Bitcoin itu dibilang menggunakan teknologi blockchain. Teknologi blockchain itu ini, tadi ya. Tapi next, kita akan bicara kalau Bitcoin dia ada distribute network-nya. Nah, ini. Di sini, peer 1, peer A, B, C ini adalah seolah node-nya. Node inilah yang Anda berfungsi untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi data. Ini di sini demonya dia hanya memiliki 3. Bisa saja peer-nya 5, 6, 7, 10, dan seterusnya, atau A, B, C, D, E, F, G, sampai J, dan seterusnya. Ya. Masing-masing peer ini akan memiliki data yang sama. Kita lihat. Saya geser ke kanan semua. Datanya sama. Dilihatnya dari hashingnya. Nolnya 4 kali E 4B. Yang ini nolnya 4 kali E 4B sama nolnya 4 kali E 4B. Jika kita ingin nakal, misalkan kita ingin nakal mengubah data, Hah? Mau diubah di mana? Di sini, boleh. Kita coba ubah. Oke, berhasil. Berarti belakangnya juga kita mining kembali. Berhasil. Nah, tapi Anda baru bisa ngerjain di sini. Yang di sini bagaimana? Ini punya Anda ubah nih. Komputer yang lain tetap karena sifatnya distributed, maka dia akan melakukan konfirmasi apakah benar data ini. Nah, gitu kan. Begitu data ini akan dibandingkan dengan yang lain, enggak ada yang sama kok. Kenapa? Karena ini 001B, yang lainnya 00AE, yang lainnya juga 00AE. Siapa yang paling benar berarti yang akan diterima? Karena 2:1, maka dianggap ini tidak valid. Kenapa? Yang valid adalah yang ini. Karena 2 orang bilang yang benar ini kok. Gitu. Apalagi kalau 10 orang. Anda bilang transaksi Anda datanya ini, Anda dianggap tidak valid transaksinya. Karena apa? Yang ada yang benar, yang lainnya. Kecuali Anda bisa
Seluruh node yang ada di dunia Anda edit semuanya dalam waktu yang bersamaan. Mampus deh. Oke, ya. Saya lanjutin. Itu bicara blockchain-nya, sekarang kita lihat mungkin lebih ke benefit. Nah, kenapa pakai IoT? Kenapa pakai blockchain dalam supply chain? Bagaimana continuity information-nya, keberlanjutannya, karena dia datanya nyambung terus, kemudian accessible to information, mau ngeliat data yang mana aja ada, link between physical information flow-nya, linknya ini kelihatan sebenarnya ya. Kemudian ada code of conduct, violation, and fraud detection. Jadi di sini nggak mungkin dengan blockchain tadi nggak mungkin ada pengubahan data. Kalau kita gabungkan, ini seru. Nah, hanya mungkin nanti di case tadinya silahkan Anda lihat ya. Ada yang bilang perlu nggak perlunya silahkan Anda lihat, Anda browsing kalau perlu cari. Oke, saya coba kasih pencerahan. Ada yang mungkin sudah pernah nonton video ini. Oh, saya harus aktifkan dulu. Opticsnya dulu. Motion and video. Di sini bicara penyimpanan logistik dibantu dengan IoT. Dia bisa mendetek, mencari barangnya ada di mana, kemudian memindahkan barang tersebut. Seru nih kode kayak gini. Oke. Next, ada video yang lebih menginspirasi mungkin. Kita lihat. There's got to be a better way. So much empty space, too little efficiency. I need to make more out of less. If only I could make the goods come to my employees, instead of them having to walk for miles a day to get the goods. I could place the shelves closer to one another. I need a totally new way of thinking. This is it! Bins on top of one another inside this grid, leaving nearly no space unused. Robots could fetch the bins and transport them to the picking ports. My employees would get the goods without even moving. Fabulous! Even less the half space. More efficient, secure, and reliable. Better use of manpower. This is definitely it! This is not just an illusion. The future of warehousing, AutoStore, is as real as you are. The goods-to-man strategy should be standard in any modern warehouse. AutoStore will realize this at a speed and space-efficient way you never thought possible. AutoStore,
Store goods in bins stacked on top of one another in a self-supporting aluminium grid. The grid will align the bins and also function as tracks for the AutoStore robots. Radio-controlled and battery-powered, the robots handle the bins on the grid to and from the AutoStore ports. The port is where the goods are taken in and out of AutoStore bins, controlled by the warehouse management system. AutoStore control system schedules the picking lists transferred from the warehouse management system. The thoroughly tested control system plans and controls the robot traffic and has full control over the AutoStore robots, bins and ports at any time in real time. When new goods arrive to the warehouse, goods that are to be stored in AutoStore are transported to the AutoStore receiving ports. This is where the put away is done. The goods will be put away into AutoStore bins. Robots fetch the filled bin and place it in a free top position in the AutoStore grid. An empty bin is placed at the port right away for new goods to be loaded into AutoStore. The exchange time is just a couple of seconds. From the second the goods are stored in AutoStore, they're ready to be picked and then shipped out to the customers. When a customer places an order, the warehouse management system will transfer a picking list to the AutoStore control system task queue. The way AutoStore handles the bins ensures that high-running goods always stay on top of the grid. Low runners are deeper down in the grid. If a bin on a lower level in the grid is requested, then AutoStore prepares the picking process and digs the bins up in advance. The employees get the picking list on their screens when the picking process is ready to be started. The robots will automatically transport the correct bins to the port. In 1 minute, the employee can get access to 4 different bins at the same port. If preferred, the full order or shipment consolidation can be done at the AutoStore ports. When the goods specified in the picking list are collected, the products can be transported to the next step in the supply chain, or the order can be packed and marked with the necessary labels at the AutoStore ports, ready to be shipped out to your customer. Any robot can get any bin. Any bin can be sent to any port. The fact that each robot and each port are independent units makes AutoStore an extremely reliable and flexible system. You get optimal utilization of warehouse area and volume, up to 60% better compared to other automated warehouse systems. AutoStore is easy to install and easy to expand in any existing or new planned building. And AutoStore is a green line product with low use of energy and long life. There should be no doubt. AutoStore is the future of warehousing. Oke, jadi itu istilahnya bicara warehousing tapi udah gabungan dari IoT juga, AI juga. Oke, next kita bicara performance management. Ini slide terakhir kita. Jadi di sini yang jelas pasti bicara tentang total cost. Ya, segala sesuatunya kalau udah bicara cost pasti. Ya, tinggal mana yang lebih efisien tadi. Seperti dalam video tadi, kalau dulu kita membutuhkan banyak orang dan biasanya perlu shift juga karena harus menggerakkan alat forklift dan sebagainya, mindah-mindahin barang, dan orangnya nggak mungkin bekerja 24 jam, berarti lebih efisien mana gitu ya. Kemudian ada profitability, keuntungan, flexibility pasti jelas, supply chain partnership, ini pasti juga lebih seru. Productivity level, delivery, customer satisfaction ini yang kita kejar sampai ke bicara internal eksternal performance-nya. Nah,
So di sini performance yang diukur biasanya banyak yang kita lihat ya. Jadi dalam hal ini misalkan kalau dari sisi production, bagaimana produksinya bisa kita ketahui kapan sebuah produk yang selesai, kira-kira butuh apa namanya raw materialnya berapa biji, sampai ke dari raw material ini tersedia di gudang atau tidak, delivery performance-nya bagaimana, kecepatan pengiriman data. Kalau sudah kayak tadi contohnya menggunakan AutoStore, nah ini dia udah jalan sendiri nih robotnya, nggak kayak dulu. Kalau dulu misalkan kita bicara mencari sebuah produk di sebuah gedung, itu kita jalan keliling warehouse segede gitu, kita jalan keliling nyari gitu ya. Kalaupun sudah dibuat labeling dengan baik, tetap kita harus jalan nyari. Oh, ada di atas, naik tangga, ngambil ke atas, turun ke bawah, bawa. Ya kalau nggak jatuh, gitu kan. Nah ini performance ukurannya banyak ya. Jadi di sini mungkin Anda bisa bisa apa ya? Secara nalar bisa melihat juga sih tingkat yang dilihat seperti apa. Oke, itu saja mungkin dari saya hari ini. Kira-kira ada pertanyaan kah? Kemarin ada yang nanya blockchain-nya, Bitcoin-nya. Wah, kalau udah ngomong itu biasanya seru tuh biasanya. Tapi ya sudah, mungkin silahkan explore lagi. Ya. Case study-nya ada di learning ya, silahkan dibaca dan silahkan dibuat resumenya seperti biasa. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Penasaran? Yang penasaran? Sepertinya tidak ada. Aman? Oke, berarti untuk materi supply chain-nya mungkin tidak ada pertanyaan, berarti bisa saya akhiri pertemuan hari ini. Eh, Kalau materi kan blockchain-nya mungkin kalau saya karena memang risetnya tentang itu, jadi mau nggak mau saya nyoba ya, jadi coba bagaimana blockchain ini dibuat atau berlaku atau dilaksanakan. Terus kemudian mau nggak mau juga kecemplung di dunia Bitcoin, nggak tahu prosesnya seperti apa, benefitnya bagaimana. Jadi kalau ada yang Anda main-main juga mencoba dengan blockchain atau misalkan Bitcoin, koin-koin alter coin lainnya juga silahkan. Karena itu saya anggap sebagai uang kaget. Uang kaget. Saya yakin Anda punya komputer yang sudah high end mungkin bisa digunakan. Jangan hanya digunakan buat main game. Kalau perlu dibuat untuk mining, dapat cuan, itu lumayan. Oke, baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini dan kita ketemu lagi insya Allah minggu depan untuk materi procurement. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum, selamat siang, dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.